warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ana Hoyatul Uswa dalam program Kuliah Ramadan bersama SHB Anamiroh di Jawa Pos Radar Semeru TV. Baik pemirsa, untuk tema kali ini kita akan membahas amalan apa saja sih yang sangat dahsyat di bulan Ramadan seperti itu. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita yang sekarang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya hari ini Ustadz? Lancar? Alhamdulillah lancar Mbak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah Ustadz, berbicara tentang amalan yang dahsyat di bulan Ramadan itu amalan seperti apa saja Ustadz? Monggo dijelaskan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ana sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Waras? Masih waras Ustadz. Alhamdulillah. Sekarang banyak orang sehat tapi nggak waras. Betul sekali Ustadz. Iya. Jadi bersyukur kepada Allah hari ini dikasih kesempatan juga lagi bicara tentang amalan dahsyat di bulan Ramadan. Jadi ibarat Rasulullah itu dikisahkan ketika di bulan Ramadan itu beliau itu beribadahnya lebih daripada di bulan-bulan yang lainnya. Insyaallah ada beberapa amalan-amalan yang luar biasa itu akan bisa dilakukan sebagai mujahadah kita di bulan Ramadan itu, dan itu insyaallah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Kenapa membaca Al-Quran? Rasulullah itu menerima wahyu pertama kali adalah di bulan Ramadan. Saya pernah yang namanya mendaki Gua Hira. Jadi pertama kali menerima wahyu Rasul itu di Gua Hira. Perjalanan saya ingat ketika jam setengah 11 malam saya naik ke Jabal Nur itu, di mana tempat Rasulullah itu menerima wahyu. Jadi jalannya itu menanjak luar biasa. Perjalanan hampir 1,5 jam sampai 2 jam naik. Saya waktu itu mengajak jamaah untuk naik waktu itu. Saya ngajakin ya. Tapi ketika saya ngajakin, saya di bawah sendiri, mereka sudah di atas. Jadi insya Allah saya juga malu. Tapi saya harus sampai begitu ya. Tapi begitulah perjalanan ini. Setiap perjalanan saya maknai dengan ada hikmah yang luar biasa. Sampai di Gua Hira ketika masuk. Sempit tempatnya, masuk ke dalam tuh saya menangis, ya Allah, begitu luar biasanya Rasulullah menerima wahyu itu setiap waktu, setiap hari dia naik turun. Nah kita sekali aja sudah luar biasa ngos-ngosan ya menerima wahyu dari Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh membaca apa yang tidak hanya baca Quran, tapi membaca semua kalam-kalam Allah ini di dunia ini. Nah kita ketika didapat perintah membaca Al-Quran ini, Rasulullah itu luar biasa mendapatkan bagaimana prosesnya mendapatkan wahyu ini. Nah kita tinggal baca aja kadang susah. Ya kita diminta membiasakan mengistiqomahkan membaca Al-Quran ini susah. Tapi kalau kita bayangin Rasulullah itu mendapatkan wahyu, Masya Allah, mungkin kita akan meneteskan air mata. Begitu Rasulullah, luar biasanya Rasulullah. Ya, perjuangannya ketika mendapatkan wahyu dan itu dalam mukjizat Rasulullah. Semua urusan hidup kita ada nggak di Al-Quran? Ada Ustaz. Solusinya ada nggak? Pasti ada Ustaz. Ada nggak? Ada. Tahu dari mana? Dengan mungkin karena di Al-Quran itu semuanya pasti ada Ustaz. Ya, Al-Quran itu kitabullah. Semua persoalan hidup kita ada di Al-Quran. Hanya persoalannya kita yang nggak tahu. Jawaban persoalan kita ini ada semua di Al-Quran, hanya kita yang nggak tahu. Kitanya yang tahu, kita itu seringnya sok tahu kita itu. Betul. Sebenarnya di Al-Quran itu banyak, hanya mungkin sama Allah tidak dibuka. Hanya orang-orang yang diberikan pemahaman Rasulullah. Maka membaca Al-Quran itu sampai Rasulullah menyampaikan bahwa membaca satu huruf Al-Quran itu pahalanya 10 kali lipat. Bukan membaca ayatnya tapi satu huruf, alif sendiri, lam, alif lam mim, alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Masya Allah, barokahnya luar biasa Al-Quran. Ya, maka setiap hurufnya itu menjadi keberkahan buat kita.
Maka kalau kita di setiap sebelum Ramadan mungkin kita jarang sekali membaca Al-Quran, maka tambah yuk, minimal satu, ada target. Orang kalau nggak ada target, dia nggak ada semangat. Ya, maka targetkan dalam satu hari minimal 1 juz Al-Quran, minimal. Jadi dalam 1 bulan bisa khatam Al-Quran. Lalu bagaimana caranya Ustadz? Andaikan saya ini sibukannya banyak nih. Bagaimana caranya saya bisa khatam Quran? Nah, sedangkan saya mungkin biasanya cuma mampu baca 1 lembar 2 lembar. Maka caranya, yuk biayai orang-orang yang menghafal Quran, biayai orang-orang yang baca Quran di bulan Ramadan. Maksudnya bagaimana? Ya kita sedekah buat mereka, kan dapat pahalanya juga insya Allah. Itu tadarus Quran luar biasa, pahalanya juga luar biasa insya Allah jika kita melaksanakannya. Terus yang kedua adalah sedekah. Nah, ya. Rasulullah itu dikisahkan ketika di bulan Ramadan itu sedekahnya itu melebihi kecepatan angin betul. Sedekahnya Rasul itu sudah habis. Sedekah Rasul semua yang dibawa habis semua. Nah, ini menunjukkan bahwa sedekah di bulan Ramadan itu keutamanya lebih besar dibandingkan sedekah di bulan-bulan sebelumnya. Makanya orang di bulan Ramadan itu berlomba-lomba mereka bersedekah. Makanya banyak sekali masjid itu membuka program wakaf di bulan Ramadan. Ada yang membuka program nih anak asuh di bulan Ramadan. Satu kesempatan. Ini makanya yuk kita berbanyak di bulan Ramadan ini, banyakin sedekah. Man ja'a fil hasanati falahu asru amsalih. Barang siapa berbuat satu, barang siapa sedekah satu dibalas minimal 10 kali lipat. Sampai dikisahkan 700 kali lipat dan sebagainya. Dan Allah itu tak terbatas. Ya mau sedekah kita cuma satu. Hanya persoalannya kadang kita ini sedekahnya tidak diminta sedekah yang sedekah terbaik. Kadang sedekah itu sedekah yang kurang baik. Maksudnya kurang baik ini bukan yang terbaik. Kita pemahamannya ketika kita memberi kepada orang lain, maka berilah yang terbaik. Jangan sisa-sisa. Kadang kita mau sedekah beras, ya. Saya ini punya program nih sedekah beras setiap Jumat dulu. Sekarang insya Allah saya pingin sekali sedekah beras, tiap orang baca 1 juz, saya mau sedekah beras 5 kilo. Begitu. Jadi harus ada target. Target dari mana? Ini saya punya Allah. Masa sih saya niatnya baik, Allah nggak kasih tolong begitu. Jadi targetkan aja, saya mau sedekah nih dalam bulan Ramadan misalkan 1 ton beras. Kalau dibayangin dari mana? Gitu ya. Tapi nggak usah dipikir dari mana, itu urusan Allah. Urusan kita berazam, berniat, maka insya Allah akan ada jalan. Alhamdulillah saya berniat 1 juz, orang-orang baca Quran 1 juz, saya mau sedekah 5 kg beras. Dan mudah-mudahan dari setiap 1 juz yang dibaca, saya dapat pahalanya baca Qurannya, saya dapat pahala sedekahnya. Nah ini, makanya kita harus di bulan Ramadan ini memperbanyak sedekah, betul, berbanyak sedekah. Terus yang kedua, ya sedekah terbaik. Tidak di bulan Ramadan saja, sedekah itu sangat luar biasa pahalanya ya Ustadz. Apalagi saya pernah punya teman Ustadz, ini bercerita saja ya Ustadz. Semoga ini juga menginspirasi bagi pemirsa yang ada di rumah, bahwa teman saya itu waktu itu ke pasar dan kekurangan uang seperti itu Ustadz. Kekurangan uang itu karena memang uangnya sudah sebelumnya dikasihkan kepada orang yang meminta. Nah, tinggal 1.000, dia kelaparan. Ternyata ada saudaranya tiba-tiba ke pasar juga bertemu, dan itu alhamdulillah sekali Ustadz. Si teman saya ini dibelikan oleh saudaranya itu Ustadz. Jadi pemirsa yang ada di rumah, ini sangat menginspirasi bagi kita, bagi diri kita juga, bahwa sedekah itu sangat luar biasa, apalagi di bulan Ramadan seperti itu, pemirsa. Mungkin bisa dilanjutkan Ustadz. Ya mujahadah kita di bulan Ramadan, ya perbanyak sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya sedekah itu kalau bisa Allah nyampaikan sebagian daripada harta kita. Dulu kalau kuliah, ingat gak? Kalau kuliah, jadi kan anak-anak kuliah ini punya uang 100.000, traktir temennya, ya. Habis 50.000, berarti kan sedekahnya 50%. Nah kita punya uang 100 juta, suruh sedekah 50 juta, mau nggak? Berat ya? Berat. Makanya sama-sama 50% loh ini nilainya. Ya sama-sama 50%. Maka Ramadan ini kan saya bilang satu momentum buat kita, ayo membuktikan bahwa
Semua amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW ini dahsyat. Apalagi sedekah, buktikan. Makanya ketika Allah menyampaikan ayat-ayatnya berkenaan dengan sedekah, maka ayo kita sama-sama buktikan bahwa sedekah ini solusi bagi siapa? Bagi kita yang butuh pertolongan Allah. Mujahadah kita di bulan Ramadan. Anda yang lagi punya masalah apapun masalahnya, ya, jangan punya hutang lah, yang lama nggak dikasih keturunan lah, ya, mau menikah nggak jadi gagal terus kan begitu, ya, ini jadi solusi. Sedekah saja. Saya banyak dulu kisah hal-hal seperti itu. Jadi orang yang sedekah, saya pingin waktu itu saya punya jamaah, beliau pingin berangkat ke tanah suci waktu itu. Tapi saya tidak punya duit, Ustaz. Lah, kenapa harus duit? Yang berangkatin kita itu Allah, saya bilang. Bukan duit, saya bilang. Kalau Anda yakin bisa berangkat ke tanah suci karena Allah, maka insya Allah akan ada jalan. Ya, oke, bismillah, mau berangkat ke tanah suci kapan? Saya pinginnya nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi saya berangkat, Ustaz. Antum punya apa? Saya begitu kan. Saya tidak punya apa-apa, Ustaz. Lah antum kesini naik apa? Naik motor, Ustaz. Nah itu motor punya, saya begitu kan. Motor kalau dijual cukup nggak bisa berangkat ke tanah suci? Insya Allah cukup, Ustaz. Ya kurang-kurang sedikit lah, sudah berangkat saja, jual. Saya gitu kan, ke tanah suci pun juga jadi sedekah, saya gitu kan jalan. Masya Allah, dijual 2 bulan dia berangkat ke tanah suci. Kemarin pun saya juga punya jamaah masih muda belum menikah. Nah, ini saya nanti bisa jadi apa? Saya kadang kalau pas lagi acara bisa saya sampaikan, saya promokan masih muda. Waktu itu datang ke saya mau daftar umrah. Ustaz, saya mau umrah mendaftarkan ibunya. Waktu itu begitu. Terus ya saya mendaftarkan ibunya. Loh, Mas nggak berangkat? Enggak. Nah, terus duitnya ada nggak kalau Mas berangkat? Ya ada, tapi saya mau beli mobil, Ustaz. Mau beli mobil? Iya, biar ibu saya berangkat ke tanah suci, saya mau beli mobil. Wah, jangan, saya gitu kan. Mas, jenengan kalau beli mobil belum tentu bisa ke tanah suci, saya gitu kan. Tapi kalau jenengan berangkat dampingi ibunya pulang punya mobil, bismillah, saya begitu kan. Kenapa? Karena Allah sendiri, bukan saya, Rasulullah menyampaikan bahwa pahalanya nanti diganti, pahala sedekah itu. Masya Allah, akhirnya dia daftar, nggak jadi beli mobil, ya. Akhirnya dia berangkat ke tanah suci bersama ibunya, damping ibunya. Uang yang dibuat beli mobil itu dibuat berangkat ke tanah suci. Masya Allah, sekarang sudah punya rumah baru, punya mobil baru. Masya Allah, itulah keluar biasaan sedekah. Makanya apalagi di bulan Ramadan, ayolah kalau bisa habisin nih. Saya dulu ngajarin teman-teman, ayo gimana caranya habisin, yuk kita punya dompet. Teman-teman di dompet ada uang berapa aja, ayo keluarin. Kita belajar apa? Belajar tidak bergantung kepada duit, gantungannya kepada Allah. Bismillah waktu itu. Ya ini sama-sama belajar membuktikan bahwa sedekah adalah solusi, apalagi di bulan Ramadan. Maka yuk keluarkan yang bisa kita keluarkan saat ini. Insya Allah kita akan menuainya setelah Ramadan. Insya Allah begitu. Itu amalan dahsyat di bulan Ramadan, insya Allah. Jadi tidak hanya tadi tadarus Quran, yang kedua adalah sedekah. Ada lagi beberapa amalan? Nanti saya sampaikan selanjutnya, tapi gimana? Baik Ustadz. Mungkin untuk season berikutnya nanti akan lebih dijelaskan amalan-amalan yang lebih luas lagi seperti itu, Ustadz. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di program kami yaitu Kuliah Ramadan bersama SHB Anamiroh di Jawa Pos Radar Semeru TV. Karena setelah ini kita akan kembali lagi untuk mengulas lebih kompleks apa aja amalan-amalan yang sangat dahsyat di bulan Ramadan. Seperti itu pemirsa. Baik, sampai jumpa nanti.
Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB Anna Miro. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Ana Hoyatul Uswa dalam program Kuliah Ramadan bersama SHB Anna Miro di Jawa Pos Radar Semeru TV. Baik pemirsa, untuk sesi ini kita akan membahas lebih luas lagi amalan apa saja yang dapat kita amalkan di bulan Ramadan, di bulan suci penuh berkah ini. Seperti itu pemirsa. Langsung saja Ustadz bisa dijelaskan yang berikutnya amalan apa saja seperti itu Ustadz. Ya, saya lanjut. Tadi sudah yang pertama baca Quran, yang kedua adalah sedekah. Ini. Yang ketiga satu perbanyak taubat kepada Allah Taala. Ibaratnya begini, Mbak Ana. Ketika kita naik mobil nih, ya, hujan deras, kaca kita ketutup kotoran nih, ya. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan mengusapnya Ustadz. Ya, mengusapnya terus. Sebenarnya membersihkan. Ketika kita naik mobil dalam kondisi seperti itu, kita bingung cari jalannya, apa bingung bersihin kacanya? Pasti bingung bersihin kacanya Ustadz. Ya. Nah, kadang kita salah. Ketika kita lagi dirudung masalah, yang kita cari adalah solusi, jalannya. Ya. Kayak gini kita misalkan kita ke mana? Sini ke batalion misalkan. Jalannya kan sudah ada. Nah, kadang kita itu cari jalannya. Sebenarnya jalan itu sudah ada. Nah, kita kadang sering kali fokus pada mencari jalan, bukan membersihkan kaca. Seharusnya ketika kaca dibersihkan, ya wipernya itu dibersihkan, jalannya kan kelihatan nggak? Kelihatan. Ini persoalannya jalannya nggak kelihatan. Ya, ini yang namanya dosa. Jadi kaca kita ini dosa. Jadi kenapa kita nggak kelihatan jalan-jalan persoalan, jawaban dari persoalan-persoalan kita? Karena kacanya ketutup, nggak kelihatan. Nah, makanya perlu dibersihkan dengan wiper. Yang namanya wiper ini adalah taubat. Nah, taubat. Nah, Ramadan adalah momentum kita bertaubat kepada Allah. Biar apa? Biar jalan-jalan persoalan hidup kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu pun manusia tidak ada yang enggak punya persoalan hidup. Semua pasti punya persoalan hidup. Nah, kita berharap ya, Ramadan ini adalah jalan pertaubatan. Makanya diawali Ramadan itu kalau bisa kita bertaubat, minta ampun betul sama Allah. Hingga nanti akhir Ramadan itu betul-betul kita ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Idul Fitri, suci kembali. Insyaallah begitu, maka perbanyak taubat. Ya perbanyak taubat, kita bisa salat sunat taubat setiap waktu, enggak apa-apa, lagi ingat dosa sunat taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Yang keempat adalah perbanyak itikaf. Sudah cukuplah Allah ngasih 11 bulan untuk kita itu kerja, ya, ngurusi dunia itu nggak ada habisnya. Sifat dunia itu meratapi, susah, kesusahan. Jadi orang kalau fokus dunia ya siap-siap hidupnya susah. Karena sifat dunia itu begitu. Maka cukuplah kita 11 bulan udah ngurusi urusan dunia, maka dikasih hadiah, ini hadiah loh. Ya, jangan kalau dikasih pasangannya hadiah coklat kan luar biasa seneng. Apalagi seneng. Allah yang ngasih nih. Allah ngasihnya apa? Bulan Ramadan nih, hadiah buat kamu, buat pakai. Buat apa? Buat bersihin kamu semua. Bersihin apa? Bersihin harta-harta kamu. Kamu yang lagi punya dosa mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Yang lagi lama enggak baca Quran di sini. Jadi dihidupkan bulan Ramadan kan apa? Karena ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang kita enggak tahu hadiah dari Allah itu kayak apa nantinya. Setelah Ramadan, nah biasanya ada begini, ada kado di balik batu. Nah kita harus bisa meraba-raba, mereka-reka. Kalau misalkan nih, kalau batunya kecil, hadiahnya kecil nggak? Pasti kecil. Kecil. Kalau batunya besar, hadiahnya pasti besar.
Maka Ramadan ini momentum besar, hadiahnya pasti besar, tapi kita nggak tahu hadiah Allah itu apa. Ya, nggak tahu. Ya, makanya ini kesempatan kita untuk mujahadah, ya, memperbaiki diri semua, ya. Ya, semua material kita, baik hati, diri, jasad ini dan semua materi, kalau memang bisa kita manfaatkan untuk menghidupkan bulan Ramadan, lakukan. Insya Allah ini batu besar, di balik batu besar insya Allah ada hadiah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Tetapi Ustadz, berbicara tentang kita mensucikan diri seperti itu Ustadz, mungkin hanya kebanyakan sekarang itu hanya bulan suci Ramadan kita mensucikan diri tetapi tidak melakukan Ustadz. Itu bagaimana? Ya itulah, berarti mereka belum memahami betul bahwa tidak bisa menyalahkan orang-orang yang seperti itu, ya. Sambut yuk bulan Ramadan, sambut yuk menjelang Ramadan. Ramadan adalah bulan mensucikan diri, tapi ya dalam pelaksanaannya tidak seperti itu, kan begitu. Betul sekali Ustaz. Ya satu, Ramadan itu masuk dengan ilmu juga, harus kita punya ilmunya juga. Nah, ketika ilmu itu dipahami dan juga harus dipraktekkan, dan banyak orang yang tidak paham dengan itu, dan kita tidak boleh menyalahkan mereka, ya, tidak boleh menyalahkan mereka. Karena apa? Mungkin satu bisa jadi mereka tidak paham dengan itu, tidak paham dengan itu. Tapi bagi kita yang tahu dan paham, wajib melakukannya, wajib melaksanakannya, wajib menghidupkan Ramadan dengan itu tadi. Masya Allah, harus seperti itu. Jadi jangan pernah menyalahkan. Ya, mungkin mereka satu itu tadi sampaikan mereka tidak paham. Ya, kalau mereka sudah paham, ya bagi kita tidak perlu menilai seseorang itu dengan seperti itu. Betul, ya, karena apa? Karena belum tentu kita itu lebih baik daripada orang-orang itu. Ya, kesempatan kita di bulan Ramadan tunjukkan bahwa kita punya akhlak, kita punya adab. Islam itu indah, Islam itu selalu membuat kita bahagia. Maka tunjukkan akhlak-akhlak Islam yang baik. Ya di bulan Ramadan itu. Jadi ya itulah yang perbanyak. Yang keempat, perbanyak itikaf ya. Itikaf perbanyak ngobrol. Kalau saya bilang banyakin ngobrol sama Allah lah. Kita ini sering membicarakan Allah tapi jarang bicara dengan Allah. Betul. Ya. Kita ini sering ngobrolin Allah tapi jarang ngobrol sama Allah. Betul sekali. Maka itikaf ini satu momentum penting bagi kita laki-laki. Ada masjid, ya. Insya Allah kalau tahun kemarin kita masih ditutup nih, bingung Ramadan, nggak bisa sholat di tarawih, harus banyak bermacam-macam komentar, nggak pernah sholat juga komentar, nggak pernah sholat di masjid. Ini ada kesempatan sekarang, ayo itikaf, kita datang ke masjid. Bagi laki-laki, bagi perempuan cukup di rumah saja. Sediakan mihrab sendiri. Saya bilang mihrab sendiri, buat mihrab di rumahmu. Apa tempat di mana kamu ngobrol sama Allah, bisa ngomong sama Allah. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin ya, karena kita manusia tidak pernah lepas daripada persoalan, ya rumah kita itu harus kita hidupkan dengan ngobrol sama Allah. Ngobrol sama Allah dengan apa? Dengan baca Quran, dengan memperbanyak sholat, banyak zikir, dan perbanyak juga ya ngobrol itu ngomong aja sama Allah. Allah kan tahu bahasa kita. Betul. Ya Allah, terima kasih ya Allah sudah di bulan Ramadan ini Engkau berikan hamba begini dan begitu dan sebagainya. Ya Allah titip semua rezeki kami, titip semua anak-anak kami, anak keturunan kami ya Allah, begitu. Jadi sejuk di rumah itu sejuk ya. Jadi perbanyak itikaf ya, bagi perempuan di rumah, bagi laki-laki perbanyak di masjid. Insyaallah barokah. Ini yang namanya amalan pengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita cari kecuali kalau bukan berkahnya Allah? Harta bertambah kalau enggak berkah ya percuma. Ya. Tapi kalau berkah Mbak Ana, jatah kita misalkan nih penghasilan kita 10 juta ya, tapi kita cuma dapat 5 juta misalkan. Insyaallah Allah yang nyempurnain jadi 10 juta. Amin. Karena berkah. Tapi bagi yang tidak berkah, jatahnya berapa? Dia penghasilannya 5 juta tapi tidak berkah. Seolah-olah jadi 10 juta. Ya, jadi habis, nggak pernah ada habisnya. Itu. Maka selalulah kita yuk selama Ramadan itu bangun pupuk amalan-amalan yang luar biasa. Dan mari kita, satu yang saya ingin sampaikan, cari atau buat amalan dahsyat yang itu tidak diketahui orang lain. Itu seperti apa Ustaz? Nah ini kalau bisa setiap orang harus punya nih
harus punya. Yang itu tidak perlu diketahui orang lain, dan itu jadi amalan utama kita nih. Misalkan kita sering ngejutin orang, kalau pengen kejutin orang lain. Misalkan cari tuh malam pas waktu sahur, kan ada gelandangan, ya dikasih. Tidur di pinggir jalan, ya kasih aja uang 500.000, kan kaget tuh. Kaget mereka, enggak pernah dapat uang 500.000 kita kasih. Ya kita usah ngomong tapi kita kasih. Masya Allah, doanya langsung, ya Allah, itu mustajabah ada orang-orang seperti itu. Jadi bukan ngejutinnya dengan cara jahil seperti itu, ya Ustadz, bukan. Cari amalan namanya kita ngejutin orang. Bahagian orang tua, tiba-tiba punya ayah ibu kan ditelepon, ayo buka bersama, diajak, kita jemput, kita ajak makan buka puasa di satu rumah makan yang luar biasa, senang hatinya, menyenangkan, membahagiakan kedua orang tua. Wah, itu jadi amalannya luar biasa. Tuh. Biasakan punya amalan yang memang itu tidak bisa diketahui orang lain. Saya banyak sekali testimoni jamaah yang saya kadang itu cari, ini orang punya amalan apa nih kok bisa seperti ini, punya amalan apa nih, saya begitu. Dulu saya sebelum Ramadan ada punya jamaah yang luar biasa, saya bilang. Dikit-dikit banyak pertolongan Allah dengan sedekahnya dia. Dikit-dikit dapat pertolongan Allah. Apa ya amalannya? Amalannya apa ya, saya begitu kan. Saya cari, ternyata akhirnya dia bercerita. Ternyata dalam satu hari, dalam setiap sholat, dia itu amalannya baca Quran 1 juz. Jadi 5 waktu, 5 juz. Dalam 1 minggu, khatam dia. Oh, ini saya pikir yang buat apa? Allah nurunin malaikatnya biar nolong dia. Masya Allah. Dan ini tidak banyak nggak tahu. Dan jarang sekali. Coba bayangin, bisa nggak kita? Berat mungkin buat kita. Berat sekali. Setiap sholat fardu baca 1 juz. Ya. 1 hari 1 juz itu sangat berat sangat bagi berat, saya sendiri, Ustaz. Nah itu, Masya Allah. Maka banyak hal-hal seperti ini. Makanya kita ini sering kali berpikir pada hal yang, makanya ada namanya hukum Pareto. Hukum Pareto 20%, 80%. Jadi 20% ini urusan dunia yang kita kejar, yang kita rebut bersama-sama di 20% cuman. Kita lupa sama yang 80%. 80% itu apa? 80% itu adalah keridhaan Allah. Bagaimana kita mengundang keridhaan Allah? Ibarat pulpen begini ya, Mbak. Ibarat pulpen ini kalau saya jatuhkan begini, ya, yang saya jatuhkan, kita pasti cuma melihat apanya? Melihat melepasnya. Kita lupa ada satu gaya gravitasi yang nilainya itu tidak terlihat, dan itu nilainya lebih tinggi daripada melepas itu tadi. Makanya kita lebih apa? Sama dengan urusan dunia, kita ini berebut yang melepasin tadi, lupain sama 80%. Ya, pertolongan Allah itu datang ketika kita sudah paham dengan 80%. Maka lakukan itu, insya Allah. Banyak ya, tugas kita adalah ikhtiar. Yuk jemput Ramadan dengan hati yang bersih. Ini adalah satu momentum buat kita. Yuk kita praktekkan amalan-amalan dahsyat yang sudah diajarkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakan syariat-syariat yang diajarkan, insya Allah pertolongan, rahmat, hidayah, semua insya Allah dihadirkan buat kita semua. Amin. Begitu, Mbak Ana. Mungkin yang ada lagi, Ustadz. Apa itu? Untuk amalan yang sangat dahsyat mungkin. Ya, sedekah itu yang luar biasa. Sedekah itu jadi solusi. Sedekah itu solusi. Perbanyak sedekah sudah. Kalau bisa belajar sedekahnya apa? 0. Kalau bisa sampai kita bergantung betul kepada Allah, tidak bergantung sama uang. Insya Allah itu jadi, di samping dengan kita zikrullah ya, zikir dan amalan yang lainnya, saya pikir amalan paling dahsyat adalah amalan sedekah di bulan Ramadan. Mungkin ada pesan untuk pemirsa yang ada di rumah, Ustadz? Ya, untuk pemirsa di rumah, mudah-mudahan ini satu kesempatan, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Allah. Semua sudah diatur. Jenengan menonton saya dan Mbak Ana adalah bukan satu kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap yuk kita hidupkan Ramadan dengan amalan-amalan dahsyat yang sudah saya sampaikan. Insyaallah ketika Anda sudah minimal laksanakan jam 4 tadi itu yang saya sampaikan. Lihatlah bagaimana pertolongan Allah datang buat kita semua. Insyaallah begitu, Mbak Ana. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan di siang hari ini.
Untuk pemirsa yang di rumah dapat saya simpulkan bahwa amalan di bulan Ramadan ini sangat banyak, yaitu pertama dengan membaca Al-Quran, kedua dengan sedekah, ketiga dengan kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keempat yaitu iktikaf. Baik pemirsa yang ada di rumah, tetap saksikan program kami Kuliah Ramadan bersama SHB An-Namiroh, tentunya hanya di Jawa Pos Radar Semeru TV. Dan jangan lupa juga ikuti kuis yang akan diberikan oleh narasumber kami dengan menjawab pertanyaan di kolom komentar Jawa Pos Radar Semeru TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.